Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita malam ini akan membahas tentang pertemuan yang sebelumnya sedikit, yaitu pendapatan nasional di bab 3. Kemudian kita lanjutkan progres ke pembahasan bab 4, yaitu tentang uang dan inflasi. Nah, kita coba tampilkan ya. Nah, sedikit membahas yang kemarin, yang pekan kemarin, mungkin kawan-kawan mahasiswa sudah pernah sempat ini ya di video ya, yang sempat baca di kayaknya ada yang masuk nih. Hostnya udah di saya ya kayak. Iya Pak, Bapak sudah jadi host Pak. Saya udah di joinkan semua ya. Jadi gini, untuk pengantar ekonomi makro tentang pendapatan nasional, ini kita akan mereview yang pertemuan sebelumnya. Jadi sekarang kita pendekatannya dengan model ekonomi klasik. Nah, ekonomi klasik ini dilontarkan pertama kali oleh Adam Smith 1776, berarti 300 tahun yang lalu ya. Itu dengan dirilisnya buku Wealth of Nation. Nah, jadi dalam buku ini memang masih membahas tentang yang namanya penawaran dan permintaan. Jadi masih antara supply and demand gitu ya. Nah, kemudian menyatakan juga ada state ini bahwa mekanisme pasar yang namanya karena adanya karena adanya permintaan dan penawaran ini terjadi dengan otomatis gitu. Jadi harga itu ditentukan oleh mekanisme pasar gitu ya. Nah, jadi seakan-akan kalau Adam Smith menyatakan bahwa ada invisible hand, ada tangan yang tidak terlihat mengatur pasar ini. Berapa jumlah penawaran, berapa jumlah permintaan, dan akhirnya terjadilah kesepakatan harga gitu ya. Nah, kemudian teori ini bertahan cukup lama dan malah diperbaharui ya dengan neoklasik. Nah, neoklasik ini lebih cenderung pada penguatan di sisi bagaimana faktor produksi bisa meningkat ya dengan adanya tingkat produktivitas marginal. Nah, jadi ini di abad 18, jadi hampir satu abad ya berlangsung, baru ada pembaruan tentang teori distribusi neoklasik. Nah, ini hanya memperbaharui teori sebelumnya, teori klasik. Nah, kemudian apa sih yang menentukan produksi barang dan jasa secara total? Ada dua hal yaitu yang pertama adalah faktor-faktor produksi. Apa itu faktor-faktor produksi? Ada yang tahu nggak? Nah, minimalnya ada dua ya, minimalnya. Yang pertama adalah kapital dan yang kedua adalah labor. Kapital adalah modal, baik itu bangunan, terus modal produksi berupa bahan baku, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah labor. Labor itu adalah tenaga kerja. Berarti include di dalamnya merupakan tingkat pendidikan dan segala macamnya yang membuat dia bisa menghasilkan output gitu ya dari kapital tadi. Dan yang kedua yang menentukan faktor produksi itu juga salah satunya adalah fungsi produksi itu sendiri. Jadi bagaimana merubah ya fungsi ini, merubah yang tadinya bahan baku kemudian memperoleh menjadi output. Nah, itulah disebutnya fungsi produksi. Ya. Nah, ini bentuk modelnya. Bentuk modelnya yaitu faktor produksi itu akan menentukan jumlah outputnya seberapa besar. Nah, Y ini adalah output, merupakan fungsi dari K ini adalah kapital,
dan L adalah labor, gitu ya. Nah, ketika kapital dan labornya tetap, berarti outputnya pun akan tetap, gitu ya. Ketika misalkan kapitalnya ada 100 juta, kemudian labornya ada 10 orang, outputnya misalkan berapa pieces sepatu misalkan untuk industri sepatu ya, misalkan 1000 pieces sepatu. Nah, ketika dia kapitalnya sekian, labornya tetap, itu akan tetap hasilnya pun 1000 gitu ya. Jadi fungsi ini akan menentukan berapa jumlahnya gitu ya. Ketika kapitalnya ya, memang bisa berubah-ubah ya. Kapital bisa dinaikkan, berarti nanti akan mempengaruhi jumlah output. Itu demikian pula ketika labornya dipindahkan, itu juga bisa merubah outputnya. Gitu. Nah, kemudian bagaimana pendapatan nasional didistribusikan ke faktor-faktor produksi. Nah, jadi ada sebuah siklus antara bagaimana kemudian barang tadi diproduksi menjadi output ya. Kemudian output ini kan dibeli ya, dibeli di pasar. Nah, kemudian menghasilkan apa? Menghasilkan uang. Nah, uang ini kemudian didistribusikan kepada siapa? Kepada produsen. Dapat kan produksi di produsen ini dia membayarkan upah kepada para tenaga kerja. Kemudian dibagikan lagi kepada apa? Kepada sewa. Berarti pemilik aset ya. Nah, aset pabrik atau apa segala macam gitu ya. Nah, kemudian dibagikan juga kepada pemerintah membayar pajak, tax. Nah, kemudian dia berproduksi lagi gitu ya. Si tenaga kerja tadi berproduksi lagi. Kapital yang tadi dijadikan investasi lagi, berputar terus. Nah, itu siklusnya. Ada siklus ekonomi di sini, di mana yang tadinya produksi menjadikan pendapatan ada faktor-faktor produksi, kemudian berubah lagi menjadi terus berputar seperti itu. Itulah siklus ekonomi gitu ya. Jadi ada jumlah yang dibayarkan dari faktor-faktor produksi berupa upah yang diterima pekerja, sewa yang dikumpulkan oleh pemilik modal, kemudian dia berputar lagi. Gitu ya. Nah, jadi dia akan menjadi sebuah siklus cara ekonomi, cara keseluruhan. Dan kemudian yang menjadi permasalahan bagaimana sih permintaan total atau GDP ini persamaannya ya terhadap barang dan jasa, permintaan barang dan jasa. Nah, Y atau permintaan total atau pendapatan itu ditentukan pendapatan nasional gitu ya, ditentukan oleh apa? C. C itu adalah atau terdiri dari apa? Konsumsi. Jadi bisa juga kan kemarin kita sudah bahas ya dari awal bahwa output itu sama dengan pendapatan. Demikian pula sebaliknya gitu. Output itu sama dengan total konsumsi juga. Nah, C ditambah I tambah G tambah NX. Jadi permintaan total atau GDP itu adalah total konsumsi rumah tangga atau entitas-entitas perusahaan ditambah dengan investasi dari perusahaan maupun investasi dari rumah tangga berarti UKM dan segala macamnya, ditambah dengan government expenditure belanja pemerintah, ditambah dengan net export import. Jadi pendapatan ini terdiri dari ini ya, C, I, G, X gitu. Minimalnya 3 komponen sih sebetulnya, konsumsi, investasi, dan government expenditure. NX ini kalau misalkan dia sudah mengalami ekonomi terbuka, jadi dia sudah mengalami transaksi antara negara dengan negara ya terkait dengan perdagangan gitu. Baru ada ketika dia ekspornya lebih, berarti dia akan mendapatkan devisa gitu, mendapatkan pendapatan dari luar. Itu menjadi ini juga output dari atau pendapatan nasional. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang persamaan-persamaan ya.
Dan barusan juga kita tegaskan lagi tentang fungsi-fungsi Y. Yang pertama Y adalah fungsi output perekonomian adalah terdiri dari konsumsi ditambah I tambah I. Konsumsi ditambah investasi ditambah government expenditure. Government expenditure itu adalah pengeluaran dari pemerintah. Ini nanti sebanding dengan teks juga ya. C ini fungsi konsumsi. Nah, kemarin sempat dibahasnya di terakhir ada yang namanya disposable income. Disposable income itu adalah income yang sudah dikurangi dengan tax. Y dikurangi dengan tax. Jadi kalau kita melihat bahwa konsumsi itu tergantung dengan apa? Tergantung dengan pendapatan, tergantung dengan Y dikurangi tax. Nah, kalau misalkan pendapatannya besar dikurangi dengan ya taxnya juga biasanya besar gitu. Ya. Ya pendapatan kecil bisa jadi begitu, taxnya juga kecil. Nah, kemudian ada yang namanya investasi. Investasi ini tergantung dari apa? Dari rate juga atau bunga real ya terutama. Nah, jadi pertimbangan investasi itu sangat akan mempertimbangkan bunga. Kenapa? Nah, pertanyaannya seringkali kita berinvestasi, orang-orang yang bergelut dalam dunia investasi itu mempertanyakan berapa sih bunganya, gitu, bunga bank terutama. Dia akan melihat kecenderungan lebih baik disimpan, mendapatkan bunga di bank, atau misalkan berinvestasi, karena investasi juga beresiko gitu ya, tidak selalu baik, apalagi misalkan dalam kondisi krisis seperti ini gitu ya, pandemi, itu dia akan senantiasa mempertimbangkan rate, mempertimbangkan bunga. Ya daripada misalkan dia repot harus berinvestasi, berhadapan dengan resiko, lebih baik ditabung saja, atau mendapatkan return, mendapatkan penghasilan berupa apa? Berupa bunga gitu. Jadi pertimbangan juga dengan itu. Nah, sedangkan belanja pemerintah atau pajak itu fungsinya biasanya tetap biasanya. Pajak kenapa tetap? Nah, karena akan senantiasa pemerintah memperhatikan kepastian investasi atau kepastian berproduksi. Nah, itu kan si pajak ini diusahakan tetap karena investor atau misalkan pengusaha ini biasanya selalu berhitung dengan pajak gitu. Semakin enggak tentu gitu ya pajaknya, dia akan menghold daripada produksi ini pajaknya belum tahu gitu ya. Nah, dia biasanya pasti, makanya pemerintah menetapkan pasti. Berarti ketika produksinya meningkat ya pajaknya otomatis konsekuensinya akan besar, dan itu ya suatu yang pasti ya. Jadi suatu hal yang biasa normal gitu. Nah, pajak pun akan linear ya, akan sejajar dengan government expenditure-nya G. Ini G ya. Jadi pendapatan yang diterima oleh pemerintah ya government expenditure pun akan dalam ini ya biasanya memang meningkat gitu ya. Ya tergantung, kalau tax-nya meningkat, government expenditure-nya pun meningkat gitu. Kalau pemerintah punya kenapa sih sekarang agak menurun gitu atau misalkan stagnan gitu ya pengeluaran pemerintah, ya karena memang pendapatan dari sektor pajaknya stagnan gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Atau kita skip dulu pertanyaannya di akhir ya. Kita masuk dulu ya ke bab keempat. Ini bab yang baru, yaitu pembahasan tentang uang dan inflasi. Nah, kaitan antara bab sebelumnya, bab 3 dengan bab 4 ini tentu sangat erat ya, karena uang dan inflasi ini adalah salah satu ya yang sehari-hari kita lihat, kita gunakan, dan kita alami. Baik, kita mulai. Apakah uang itu? Nah, misalkan kalau teman-teman mahasiswa di sini seringkali bawa uang ya di dompet.
kalau nggak ada kelupaan dompet, biasanya waduh udah cemas banget gitu. Nah, karena kita memerlukan sebagai alat untuk apa? Untuk transaksi yang pertama, transaksi. Di sini yang kedua. Yang kedua juga uang itu adalah bisa dijadikan aset. Jadi kita bisa misalkan bisa membeli aset berupa tanah, berupa bangunan. Nah, disebutnya berarti uang itu sebagai persediaan aset. Ya. Nah, kemudian uang juga menunjukkan salah satu jenis kekayaan. Nah, jadi tentu kita bisa mengukur ya seberapa kaya seseorang biasanya diukur dengan jumlah uangnya gitu. Dan apa itu? Yang namanya inflasi. Kita kan sering dengar apa sih inflasi? Inflasinya sekarang berapa? Sekian persen, sekian persen. Nah, inflasi itu kenaikan harga secara rata-rata ya, berbagai komoditas ya, tidak hanya satu komoditas, misalkan harga permen, tidak, tapi banyak komoditas. Dan harga itu sendiri adalah apa? Perbandingan antara nilai tukar uang dengan barang, itu harga. Jadi kita udah paham lah tentang uang, fungsi uang juga kita belajar. Nah, fungsi uang ini adalah sebagai penyimpan nilai. Jadi dia memiliki nilai gitu ya. Walaupun misalkan ini kertas saja nih, ya memang berarti dia ditentukan nilainya menurut keputusan pemerintah. Nah, nanti kita bahas. Dan uang pun sebagai unit hitung ya tadi. Jadi ada uh, ada nilainya gitu, ada perbandingannya juga dengan barang. Terus dia sebagai alat tukar menukar gitu. Jadi kalau dulu kan barter ya langsung antara barang dengan barang, sekarang dengan uang akan lebih mudah gitu, tidak harus dengan barter. Kebayang itu dulu batu gitu ya, pakai batu misalkan hartanya batu, waduh itu berat banget bawa-bawanya. Sekarang dengan uang. Nah ini jenis uang. Jadi uang itu ada yang disebut uang atas unjuk. Jadi kita tinggal menunjukkan saja, dia ditentukan nilainya menurut keputusan pemerintah dengan dekret dari pemerintah. Nah, secara nilai intrinsiknya cuma selembar kertas gitu ya. Selembar kertas ini atau sekeping uang logam gitu. Itu kadang-kadang ya nilainya ya kalau logamnya logam mulia sih bernilai, tapi ini logamnya logam tembaga atau apa gitu ya. Nah, ini apalagi uang kertas, ini hanya selembar kertas. Tapi karena ada nominal yang tercantum di situ dan dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan pemerintah di situ sebagai yang menjamin nilainya, itu nilainya diakui, gitu ya. Nah, berbeda dengan uang komoditas. Uang komoditas itu kayak euro, ada euro yang pakai di dalamnya ada emas. Nah itu jadi selain dia uang atas unjuk juga fiat money, tapi juga dia memiliki nilai intrinsiknya, gitu karena dia bernilai emas. Nah kalau dulu ya, atau sekarang pun di beberapa negara Timur Tengah itu ada yang dari emas, gitu. Jadi dia memiliki nilai intrinsiknya. Jadi tinggal di gram juga bisa. Gitu. Nah, jadi dibandingkan dengan standar emas atau gold standar. Nah, jadi kalau dari dulu ya, misalkan ada dinar, dirham itu dia berdasarkan silver standar. Jadi dari perak itu standar. Nah, kemudian dalam distribusi uang itu perlu dikendalikan. Mengapa perlu dikendalikan? Karena kebanyakan uang yang beredar ini akan menyebabkan inflasi, kenaikan harga. Ya kan? Orang banyak uang nih, kayak mau lebaran tuh, orang ngumpulin banyak uang gitu ya, atau dapat THR dan segala macam, biasanya dia inflasi. Kenapa? Karena pasar akan merespon dengan apa? Kenaikan harga. Dengan banyaknya uang di masyarakat yang dipegang oleh masyarakat, hasil THR, gaji ke-13 misalkan, itu biasanya langsung
jumlah inflasi meningkat, gitu kan. Nah, ini perlu dikendalikan. Kendalikannya dengan apa? Dengan jual beli obligasi. Nah, ini pemerintah yang melakukan ini. Nah, ketika uangnya sedikit yang beredar, pemerintah biasanya membeli obligasi. Nah, gitu. Atau dengan mencetak uang baru. Gitu. Dan juga ketika uang terlalu banyak di masyarakat, nah ini juga pemerintah harus mengontrol supaya tidak terjadi hiperinflasi, ya. Inflasi yang sangat tinggi. Itu biasanya menjual obligasi. Jadi dengan menjual obligasi, obligasi itu apa? Surat hutang. Obligasi itu ada kayak SUN, SUN, surat utang negara. Terus yang kedua ada ORI, obligasi retail Indonesia, itu yang kecil-kecil, misalkan 500 ribuan, 1 jutaan, itu retail gitu ya, jadi kecil-kecil. Ada juga yang namanya sukuk. Nah, sukuk itu ada bagi hasilnya, gitu. Itu jadi lebih syariah. Nah, obligasi ini ketika disebar ke masyarakat, kan berarti pada beli nih ya, ketika beli, kan berarti uang diserap oleh pemerintah. Ketika banyak yang beli, nah uang tuh diserap. Mereka cuman megang apa? Sertifikat obligasi tadi, punya sertifikat ori, punya sukuk dan segala macamnya. Ya tidak, uang udah terserap ke pemerintah. Jadi itu ya, nanti ada bunga dan pengembaliannya ketika setelah waktunya tiba dan waktu pencairan ataupun misalkan dia mau mencairkan. Nah, kemudian kita lanjutkan bahwa Bank Sentral mengendalikan jumlah uang beredar dengan tiga cara ya. Yang pertama tadi operasi pasar terbuka ya, dengan yang kedua apa? Dengan mengubah cadangan persyaratan cadangan modal di bagi bank-bank konvensional ataupun bank-bank syariah, bank-bank umum ya. Nah, ini misalkan ditingkatkan. Nah, itu mau nggak mau biasanya si uang yang beredar agak berkurang karena apa? Perbankan harus menambah cadangannya. Caranya apa? Meningkatkan tingkat suku bunga. Dengan meningkat suku bunga, dia akan menarik nasabah untuk banyak menabung karena suku bunganya lagi tinggi nih. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa cara. Dan satu lagi adalah mengubah tingkat diskonto atau bunga bank di bank sentral. Jadi bank sentral pun punya simpanan ya yang bisa dilakukan oleh bank-bank umum gitu ya untuk menyimpan uangnya di bank sentral gitu. Jadi dengan ditingkatkannya diskonto atau misalkan bunga bank, bank-bank ini tuh akan lebih ini ya, lebih tertarik untuk menyimpan uangnya lah di bank sentral daripada misalkan menyebarkan uangnya untuk masyarakat, untuk dipinjamkan maksudnya gitu. Nah, selanjutnya ada namanya teori kuantitas uang. Nah, ini masih ini ya, masih istilah-istilah dalam uang dan transaksinya. Nah, teori kuantitas uang itu adalah sebuah persamaan atau fungsi di mana melibatkan 4 faktor. 4 faktor ini apa saja? Yang satu, jumlah uang itu sendiri. Yang kedua, tingkat perputarannya. Nah, jadi perputaran itu berarti uang berapa lama dia jatuh lagi ke pemilik awalnya gitu ya. Maksudnya dia dapat lagi di pemilik awalnya. Nah, itu sama dengan apa? Harga dikali transaksinya. Jadi kalau ada harga terus jumlah transaksi itu dikumulasikan semua, diagregatkan, itu akan sama dengan uang dan perputarannya. Kebetulan kan karena memang kita ketika jual beli ini, mengapa di harga kali transaksi, kan kita jual beli dengan uang juga kan. Nah, itu akan sama perputaran jumlah uang dengan harga dan dikali dengan transaksi. Itu kita akan tahu uh, uh, apa seberapa banyak gitu ya
perputaran uang transaksinya. F ini velocity, artinya kecepatan perputaran uang. Nah, kemudian ada yang namanya istilah nih. Istilah ini memperkenalkan juga ada yang namanya istilah seigniorage, yaitu penerimaan dari pencetakan uang. Nah, penerimaan dari pencetakan uang ketika pemerintah melakukan pencetakan uang, jadi menambah jumlah uang, itu kira-kira apa yang terjadi? Maka uang beredar akan meningkat. Nah, dari uang yang jumlahnya meningkat, beredar di masyarakat, ini akan meningkatkan apa? Meningkatkan jumlah transaksi kan? Mereka akan banyak berbelanja. Nah, otomatis akhirnya pada saat akhirnya apa? Akan terjadi inflasi, ya kan? Nah, pemerintah akan mendapatkan pajak lebih di sini. Nah, inilah pajak yang disebabkan oleh inflasi juga, gitu. Terutama dari sisi konsumsi ya. Jadi semakin banyak orang bertransaksi, ya semakin banyak pajak yang akan diperoleh dari sisi inflasi oleh pemerintah. Gitu. Oke, kemudian istilah yang lain yaitu terkait dengan tingkat bunga. Nah, bunga itu ada dua jenis. Yang pertama adalah bunga real, dan yang kedua adalah bunga nominal. Nah, bunga ini real adalah bunga yang terjadi di masyarakat. Sedangkan bunga nominal adalah bunga yang dipublish oleh bank. Nah, misalkan mau deposito, teman-teman kan mungkin berdeposito ya di bank. Ditanyain kan pasti, berapa sih bunganya? Bunganya adalah 12% misalkan, dalam 1 tahun. Nah, berarti jatuhnya 1 bulan 1% ya. Bunganya 1%, dia akan mempertimbangkan. Kan ini R. R itu adalah bunga real. Berarti realnya berapa yang diterima oleh kita? Ya kan? Bunga real atau R sama dengan I. I itu adalah bunga nominal yang dipublish oleh tadi bank. Nilainya 1% kan? Nah, dikurangi dengan inflasi. Dia tuh di BPS. Baca di BPS, di ininya tentang inflasi. Inflasinya misalkan 2% sekarang. Pada bulan ini inflasinya 2%. Kira-kira kalau kita nabung tadi deposito, untung atau rugi? Ada yang mau jawab? Untung atau rugi? Rugi ya. Kenapa? Bunga realnya itu minus 1%. Kenapa? Tadi bunga yang dipublish oleh bank 1% kan? Dikurangi dengan 2% inflasinya. 1 kurangi 2 minus 1 kan? Kita rugi sebenarnya kalau deposito di bank pada saat cuman dipublish bunganya cuman 1%. Gitu. Jadi biasanya ada ya waktu dulu untuk menarik nasabah deposito itu perbankan pernah ngasih bunga 24% setahun, atau ya 24% itu besar tuh. Nah, jadi dia kasih bunga 2% per bulan. Nah, itu banyak orang yang nabung di deposito. Karena apa? Ya besar gitu. Karena dikurangi inflasi pun ya udahlah, ya asalkan inflasinya nggak sampai 2% ya, di bawah itulah 1% atau 1,5% itu udah ada untungnya gitu. Nah, kemudian, nah ini ada efek teaser. Efek teaser ini ya pertimbangan ya bagi seorang bankir supaya gimana nih yang tadi rumusnya dibalik ini bunga nominal sama dengan bunga real ditambah dengan P. P itu adalah inflasi. Jadi gimana supaya bisa menarik nasabah untuk menabung. Itu biasanya menggunakan ini, efek Fisher ini atau Fisher equation. Jadi kita harus melihat bahwa supaya si nasabah ini mau menabung, berarti bunga realnya harus ditambahkan dengan bunga harus ditambahkan dengan inflasinya.
Nah, baru masyarakat akan lebih tertarik untuk menabung. Nah, ini masa depan dan harga saat ini. Jadi, bagi kita sekarang yang sudah punya wawasan ya tentang uang, tentang harga, tingkat bunga, inflasi, itu tentu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan ya terkait dengan jumlah uang beredar, permintaan uang, terus inflasi, terus efek teaser tadi, bunga real dan segala macam untuk menentukan langkah gitu ya. Apakah kita mau menabung, apakah kita mau berinvestasi, atau kita mau eh, apa eh, me- menunda gitu ya untuk berbelanja dan segala macamnya lah gitu dengan melihat situasi-situasi yang tadi ada inflasi nih lagi tinggi ya udah kita hold dulu nggak usah terlalu banyak belanja dulu misalkan yang nggak perlu. Nah itu juga sikap kita ya sebagai seorang ekonom. Nah dalam menghadapi inflasi itu eh, inflasi itu tadi kenaikan harga ya kenaikan harga itu biasanya ada hal-hal yang memang menjadikan kita mempertimbangkan kerugian gitu. Faktor kerugiannya apa? Biasanya ada dua, yaitu adanya kalau di istilahnya ya shoe leather cost, ada biaya-biaya tambahan. Terus yang kedua adalah menu cost. Apa itu shoe leather cost? Jadi kita kadang-kadang ketika terjadi inflasi, harga meningkat, itu kita karena kelupaan misalkan bawa uang, kok udah naik lagi, biasanya kita sering ke ATM. Nah itu kan dengan sering ke ATM, si sol sepatunya makin tipis atau sepatunya makin sering dipakai keluar gitu ya untuk ke ATM atau ke bank gitu. Jadi wasting time juga kan waktu dari sisi waktu itu ada kerugian. Yang kedua menu cost. Jadi kalau kita kan suka tuh ke restoran misalkan, kok ini menunya udah berubah. Nah dari sisi penjual sebetulnya itu udah ada kerugian apa? Dia harus ngeprint ulang tuh menunya menu yang baru atau biasanya ditutup sama solatif putih atau apa gitu ya label putih gitu ya langsung ditulis sendiri. Nah itu kan untuk nambah label tuh berarti dia mengeluarkan biaya lagi kan untuk menutup-nutup label yang lama. Nah itu ada biaya juga ada kos tambahan gitu. Kalau di toko buku tuh si label harganya suka ditimpah kan. Nah, itu disebutnya menu cost, termasuk menu cost. Jadi ada biaya-biaya tambahan sebetulnya dengan adanya inflasi. Tapi memang inflasi itu tidak selalu negatif ya. Kenaikan harga itu tidak selalu negatif. Ada positifnya juga. Salah satunya adalah apa? Kalau pertumbuhan ekonomi itu ingin tumbuh, harus terjadi inflasi. Walaupun memang inflasinya terkontrol. Jadi misalkan kisaran 2%, 3% itu bagus. Kenapa? Berarti ekonomi sedang berkembang. Makanya ada kenaikan harga. Gitu. Nah, kalau ekonomi sedang lesu, kira-kira kayak gimana? Harga naik atau turun? Jelas harga akan turun. Ya kan? Terjadi deflasi. Nah, berarti ekonomi di situ sedang lesu, lemah. Gitu. Jadi tidak selalu inflasi itu negatif, tapi ada positifnya, berarti ekonomi sedang berkembang. Dan biasanya inflasi juga bisa menentukan tingkat jumlah tenaga kerjaan yang direkrut oleh perusahaan. Karena apa? Ketika dia produktivitas sedang banyak kenaikan jumlah barang, permintaan meningkat, berarti kan tingkat produktivitas harus ditingkatkan. Berarti labor pun harus ditambah. Nah ini juga salah satu indikator bahwa ekonomi sedang positif. Gitu. Jadi inflasi tidak selalu ya negatif, tapi ada juga positifnya. Disebutnya di sini untuk meminati roda pasar tenaga kerja gitu ya. Jadi ada, tapi hati-hati dengan yang namanya hyperinflation atau hiperinflasi. Nah ini biasanya ketika terjadi krisis itu terjadi yang namanya hiperinflasi. Dia kayak krisis ekonomi 99, 98 gitu ya. Itu kenaikan harga yang eh, sangat cepat dan tinggi gitu. Karena memang akhirnya berdampak juga pada
krisis sosial. Ada krisis sosial ya krisis multidimensi lah yang mengakibatkan ya robohnya pemerintahan. Nah ini juga harus berhati-hati. Jadi harus dikontrol ya. Makanya ada apa? Ada operasi pasar, ada apa gitu ya. Ada treatment dari pemerintah untuk menjaga harga di sini, menjaga inflasinya. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan.